siang Bapak Ibu. Nama saya Dian Halim. Saya bekerja di perusahaan retail di Jakarta. Demikian perkenalan dari saya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dengan saya Dian Halim. Saat ini saya bekerja di perusahaan retail di Jakarta dan saya bekerja di bagian IT yang membantu untuk user saya di bagian keuangan. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu yang hadir, apakah Anda melihat perbedaan antara Dian yang pertama perkenalannya dengan perkenalan Dian yang kedua? Apakah ada Anda setuju? Menurut saya ada yang berbeda dari perkenalan ini. Tentunya perkenalan ini adalah Dian yang ini belum bergabung di Toastmaster, sedangkan Dian yang satu ini sudah bergabung di Toastmaster. Rekan-rekan Toastmaster dan tamu saya adalah orang yang memang memiliki masalah dengan komunikasi. Sejak dulu saya tidak nyaman untuk berbicara di depan umum. Dan hal ini berdampak pada saat saya bekerja. Bos saya selalu bilang, "Dian, kamu cukup bagus untuk pekerjaanmu, tapi kamu harus belajar berkomunikasi. Kalau kamu bicara, itu selalu muter-muter dan berbelit-belit sampai saya tidak mengerti apa yang mau kamu sampaikan." Pada saat itu, beliau selalu berulang kali menyampaikannya, bahkan di depan rekan kerja saya. Dan hal itu menyebabkan harga diri saya jatuh pada saat itu. Itulah salah satu alasan utama kenapa saya bergabung di Toastmaster, untuk belajar berkomunikasi, dan saya memilih Jakarta Bahasa. Di Jakarta Bahasa, saya belajar banyak hal. Yang pertama adalah pada saat itu saya kaget juga sih. Ternyata ketika kita bicara di Toastmaster itu harus dihitung dengan waktu. Kemudian pada saat pertemuan, saya bahkan bunyi tanpa makna pun harus dihitung. Menurut saya, buat apa ya? Itu kan sesuatu hal yang tidak terlalu berguna. Dan ternyata hasilnya ada, nanti saya cerita. Setiap pembelajaran untuk setiap individu adalah hal yang unik. Ada orang yang biasanya cepat menyerap dan mengaplikasikannya. Yang kedua, ada juga yang agak lama menyerapnya dan mengaplikasikannya. Dan kebetulan saya adalah orang yang betul-betul masuk ke dalam golongan yang kedua, yang lama sekali belajar, sehingga sampai sekarang saya masih menjadi anggota Toastmaster untuk belajar. Dari kemudian saya mulai mengerjakan proyek-proyek yang ada di Toastmaster, dan juga saya belajar mengambil peran di setiap pertemuan. Dan menurut saya ternyata banyak hal peran yang di pertemuan itu terasa penting. Bahkan setelah saya pikir, menjadi pengamat bunyi tanpa makna itu perlu usaha. Kita harus mendengarkan dan perhatikan setiap orang yang berbicara di pertemuan. Dan dari hasil pembelajaran saya di Toastmaster, setiap kegiatan semuanya sebetulnya karena terpaksa. Karena saya bukanlah orang yang punya ambisi. Terpaksa karena saya tidak enak punya tanggung jawab sebagai pengurus. Terpaksa karena disuruh mentor saya. Tapi dari terpaksa itu akhirnya lama-lama terbiasa. Dan hal ini pun bisa saya aplikasikan di pekerjaan saya. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk presentasi di kantor. Itu sebetulnya salah satu syarat supaya untuk naik level ya, dari di kantor saya. Dan umpan balik yang mereka berikan, baik itu dari HRD maupun atasan saya, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,
tapi adalah kita harus, yang penting saya sudah terlihat cukup percaya diri di Toastmaster, dan juga saya baru menyadari bunyi tanpa makna saya ternyata sudah hampir tidak terdengar. Dan dari sini kita pasti semua orang ingin berkembang menjadi A, B, C dan semuanya. Nah, dari keinginan kita untuk berkembang ini, ambillah satu langkah pertama untuk perubahan. Karena di dunia ini perubahan adalah hal yang pasti. Dan selain belajar berkomunikasi di Toastmaster, bonusnya adalah saya juga bisa mengenal rekan-rekan semua yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih. Kembali ke pengarah.